Ribuan supporter Sriwijaya FC yang memadati Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang tertunduk lesu usai tim kebanggaan mereka dikalahkan tim tamu Persiraja Banda Aceh pada Sabtu, 27 September 2025. Meski sempat unggul 2-0 di babak pertama namun di penghujung pertandingan harus menerima skor 2-3. Pelatih Sriwijaya FC Ahmad Zulkifli meminta maaf atas hasil buruk ini kepada supporter dan publik Sumatera Selatan. Menurutnya di awal laga skema permainan berjalan lancar hingga sempat unggul. Namun kartu merah yang diterima Jackson Tiwu di awal babak kedua membawa petaka. Kekurangan pemain membuat Sriwijaya FC bertahan, sementara Persiraja semakin percaya diri dan berhasil membalikkan keadaan. Dengan kondisi ini dirinya akan mengevaluasi terutama lini belakang yang kemasukan 6 gol di 2 pertandingan terakhir. Apa yang menjadi plan kita? Dan yang awalnya kita mau mempertahankan plan, mempertahankan keunggulan malah kita semakin ditekan. Jadi intinya memang ketika kita kurang pemain, mereka makin percaya diri, kami makin tertekan untuk mengamankan posisi, dan rupanya mereka masih bisa berbalik. Ya intinya sih di awal anak-anak berjalan dengan baik, ya tapi setelah kita kurang pemain itu menjadi motivasi buat tambahan buat mereka dan akhirnya mereka bisa mencuri 3 poin di kandang kita. Sementara itu pelatih Persiraja Banda Aceh Ahyar Ilyas mensyukuri hasil ini sebagai buah kesabaran dan keberhasilan anak asuhnya menjalankan instruksi permainan. Dari awal kita memang ingin menargetkan kemenangan di sini. Pertandingan hari ini sebenarnya cukup ketat, cukup seru. Kita memang sempat mendominasi pertandingan dari awal, tapi lagi-lagi kita kecolongan lewat gol-gol yang tidak semestinya. Di babak kedua kita melakukan evaluasi di locker room dan alhamdulillah semua pemain menjalankan instruksi dengan cukup baik dan kita bisa comeback dan bisa mencetak 3 gol di babak kedua. Syukur alhamdulillah. Selanjutnya Sriwijaya FC akan bertandang ke PSMS Medan dan wajib memperbaiki permainan demi menjauh dari zona degradasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, AY News melaporkan.